Materi pada video kali ini antara lain menentukan luas bangun datar menggunakan satuan tak baku, mengidentifikasi informasi penting dari teks, pola irama pada lagu dan membedakan pola irama pada baris-baris dalam sebuah lagu, serta keberagaman anggota keluarga di rumah. Perhatikan informasi berikut ini. Benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Luas bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Banyaknya persegi satuan yang menutup permukaan bangun tanpa celah dan tidak saling berimpit menyatakan luas bangun datar tersebut. Untuk menghitung luas bangun datar menggunakan satuan tak baku, perhatikan contoh berikut ini. Luas bangun di samping adalah titik-titik persegi satuan. Sekarang kita hitung berapa banyak persegi satuan yang menutup bangun di samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi luas bangun di samping adalah 9 persegi satuan. Contoh berikutnya. Luas bangun di samping adalah titik-titik persegi satuan. Caranya sama, kita hitung ada berapa banyak persegi satuan pada gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi luas bangun di samping adalah 11 persegi satuan. Sekarang manakah bangun datar yang lebih luas? Ya, jawabannya adalah bangun datar yang lebih luas, yang luasnya 11 persegi satuan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah bangun. Luas bangun pertama persegi panjang yang berwarna kuning adalah 12 persegi satuan, sedangkan luas persegi panjang yang berwarna biru adalah 24 segitiga satuan. Nah, kedua bangun di atas memiliki luas sama besar. Luas satu persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Lihat gambarnya, satu persegi satuan itu sama dengan 2 segitiga satuan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Luas segitiga pada gambar tersebut adalah titik-titik persegi satuan. Kalian ingat bahwa satu persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Sekarang kita hitung dulu berapa banyak persegi satuan pada gambar segitiga tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang kita akan menghitung segitiganya. Ingat, satu persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Nah, sudah ada 12. Ini 2 segitiga berarti 1 persegi. Ini adalah 13, 14, 15, 16. Jadi luas segitiga tersebut adalah 16 persegi satuan. Nah, anak-anak, semoga bisa dipahami mengenai menentukan luas menggunakan persegi satuan maupun segitiga satuan. Sekarang kita akan lanjut pada materi kedua. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai menemukan informasi dari teks bacaan. Masih ingat kan cara menemukan informasi dari teks bacaan? Kita cukup membaca dengan cermat teks bacaan tersebut. Atau kita juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan dari teks bacaan. Nah, silakan kalian baca teks berikut yang berjudul Bandeng Presto.
Sekian teks tentang Bandeng Presto. Sekarang kita akan menemukan informasi apa yang ada pada teks tersebut. Informasi pertama, Bandeng Presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi kedua, panci presto akan membuat daging dan duri bandeng menjadi lunak. Informasi ketiga dari teks mengenai cara membuat bandeng presto, yaitu bandeng presto dibuat dengan cara membumbui ikan bandeng dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dimasukkan ke dalam panci presto. Informasi keempat yang terdapat pada teks tersebut yaitu bandeng presto dapat bertahan hingga 3 bulan apabila dikemas dalam plastik kedap udara. Jadi, informasi dalam teks tidak hanya satu informasi, bisa lebih dari satu informasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai menemukan informasi dari teks bacaan. Dan kita cukup membaca teks dengan cermat ya. Membaca teks dengan cermat maka kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks. Sekarang kita akan lanjut pada materi berikutnya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pola irama. Simak baik-baik informasi berikut ini. Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Ketukan yang teratur membentuk pola irama. Kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Panjang pendek bunyi tersebut juga membentuk pola irama. Nah, sekarang mari kita coba menyanyikan lagu yang berjudul Paman Datang ciptaan Bapak T. Mahmud berikut ini. Kita mulai yuk. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Oke, dari lagu tersebut kita dapat menentukan atau menemukan syair yang memiliki pola irama sama dan syair yang memiliki pola irama berbeda. Nah, di sini diberi tanda dengan menggunakan bintang yang beraneka warna. Nah, ini adalah bintang yang diberi warna orange. Syairnya kemarin paman datang, pamanku dari desa. Nah, ini pola iramanya sama dengan syair padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Nah, berikutnya yang diberi bintang berwarna hijau. Syair lagunya dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Nah, ini pola iramanya sama dengan hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Nah, syairnya pola iramanya sama dengan syair hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Nah, berikutnya syair lagu bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Sama dengan mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Oke, nah itu adalah
syair-syair lagu yang pola iramanya sama. Jadi syair lagu yang pola iramanya berbeda, kalian tinggal lihat syair yang warna bintangnya berbeda. Berarti syair kemarin paman datang, pamanku dari desa, pola iramanya berbeda dengan syair bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Oke, semoga bisa kalian pahami ya. Nah, kuncinya nyanyikan terus lagunya sampai kalian dapat membedakan pola iramanya. Nah, demikian sedikit penjelasan mengenai pola irama yang sama dan pola irama yang berbeda dari sebuah lagu. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kita akan lanjut pada materi terakhir. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat ada anak yang suka minum susu, ada yang senang makan apel, dan ada juga yang senang makan roti atau makanan kesukaannya adalah roti. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman. Ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Walau berbeda, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai agar tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Nah, saling menghargai dan menghormati keberagaman dapat menciptakan kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi. Demikian seluruh penjelasan materi yang ada pada video tema 1, subtema 1. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.